Iya, silahkan Pak Deden. Ya, ya, anak-anak ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya yang kemarin ya, anak-anak. Oke, nah kemarin kan kita sudah bahas ya bagaimana kehidupan prasejarah ya di Nusantara. Ada dan bikin ulang terus screen ya. Oke. Coba udah berhenti dulu ngobrolnya ya. Iya, Pak. Nah, anak-anak ya, itu jadi jadi kemarin kan kita bahas gitu ya kehidupan prasejarah gitu ya. Sejarah di Indonesia. Setelah itu dari sini gitu ya. Ada disebut masa sejarah gitu ya. Dalam masa sejarah. Coba diulang. Masa prasejarah. Coba diulang. Nah, sini ya. Nah, ini kadang-kadang gitu ya disebutkan ini sebelum masa pra-aksara gitu ya. Jadi ada aksara gitu ya. Ini adalah masa aksara. Nah, kadang-kadang dibuat begitu gitu ya. Di titik batasnya itu adalah aksara yang di Nusantara. Kalau ada 4 gitu ya. Nah, ini Nah, kalau di Indonesia batasnya itu adalah dengan ini abad keberapa nih? Masa aksara mulainya. Nah, abad ke-4 Masehi. Ya, ditemukannya prasasti gitu ya, prasasti di Tarumanegara dan di Kutai gitu ya. Gitu. Prasasti yang bertuliskan gitu ya. Nah, ini mulai ditemukannya prasasti di prasasti Tarumanegara dan Kutai gitu ya. Dan Kutai dan Tarumanegara prasastinya di Bogor gitu ya. Dia aksaranya apa? Aksara Palawa namanya ya. Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Ini ya. Nah, ini masanya itu ya. Nah, ini masa sejarah, masa aksara abad ke-4 Masehi. Nah, ini masa prasejarah di Indonesia atau masa prasejarah. Nah, ini titik pentingnya. Nah, di sini. Jadi batasnya itu di sini ya, di titik di mana ditemukannya tadi ya. Nah, di titik ini ya, abad ke-4 Masehi ya di sini. Oke, nah ini masa prasejarah di sini. Nah, kemarin kita bahas kan gitu bagaimana masa prasejarah itu gitu ya. Nah, adalah Homo sapien ya, di masa prasejarah itu. Nah, gitu ya. Nah, menjelang masa aksara ini kan Homo udah musnah gitu ya, tinggal Homo sapien. Nah, salah satu ciri Homo sapien apa? Kemarin dibahas ciri Homo sapien atau manusia yang kita kenal sebagai manusia sejati
Ada 3 apa aja? Bentar, Pak. Hmm? Mulai mengenal bahasa yang kita kenal sebagai ada revolusi linguistik ya. Jadi tiba-tiba kemarin udah berulang-ulang ya, manusia Homo sapien itu bisa berkomunikasi lewat bahasa ya. Terus mulai mengenal seni ya. Nah, satu lagi punya kecenderungan menyembah atau ritual. Dengan penyembahan gitu ya, atau ritual ya, dari ritual ya. Atau ada ritual. Nah, yang dalam masa prasejarah, aspek kecenderungan ini ada 2, yaitu animisme dan satu lagi dinamisme. Nah, kemarin kan ini ya dibahas bahwa animisme itu dari anima gitu ya. Dia percaya ruh yang meninggal hidup gitu ya. Anima ini berasal dari ya, animisme itu anima sama dengan ruh gitu. Jadi dia percaya kepada ruh ya. Percaya ruh meninggal masih hidup ya. Ruh orang meninggal masih hidup gitu ya. Tetap hidup. Tetap hidup. Nah, kalau dinamisme ini dari dinamis ya. Dinamis artinya itu ada kekuatan. Jadi dia percaya kepada kekuatan benda-benda gitu ya. Dinamisme itu. Ada seperti gunung gitu. Nah, ini adalah masa di mana prasejarah gitu ya. Nah, mulai mengenal sejarah, di sini ada masa aksara, ada perubahan, yaitu kehadiran agama-agama gitu ya. Nah, di sini ada kehadiran agama-agama. Jadi, anak-anak gitu ya. Nah, di masa ini gitu ya. Nah, di masa ini, ya, masa sejarah mulai ada hadir agama-agama. Ya. Ya, hadir agama-agama. Nah, bedanya agama dengan kepercayaan apa? Nah, kalau ini kan di sini masih kepercayaan ya, animisme dan dinamisme masih kepercayaan ya. Ada ritual ya, kecenderungan menyembah itu ini dalam kepercayaan ya. Kalau kepercayaan. Nah, mulai masuk masa sejarah gitu, ada hadir agama-agama. Nah, bedanya agama dan kepercayaan apa? Anak-anak, agama itu pernah ada aspek tauhid ya. Ada aspek tauhidnya. Jadi Tuhannya itu bukan lagi kepada benda-benda atau baru, tapi ada sosok Tuhan. Gitu ya, mengajarkan tauhid, satu Tuhan. Gitu ya, mengajarkan tauhid. Nah, itu agama itu mengajarkan tauhid. Kedua, pembawa ajaran atau Rasul Nabinya, gitu mulai dikenal Rasul dan Nabi. Ini era-era agama ya, gitu. Ketiga, ya, ada ajarannya dalam bentuk kitab suci. 4, nah agama itu ini ya. Keempat, ada apa lagi? Tauhid. Nah, ada syariat atau ritual. Syariat atau ritual. Ya, yaitu tata cara ibadah. Nah, 4 ini agama yang membedakan agama dengan sistem kepercayaan, ya, atau dengan animisme dan dinamisme. Dia ada sosok wujud Tuhannya yang pertama, gitu ya. Yang kedua ada pembawanya, ada rasulnya. Ketiga ada ajaran atau kitab suci. Keempat ada syariat atau ritual atau tata cara ibadah. Dicatat. Nah, karena dia ada ajaran atau kitab suci yang dituliskan, maka gitu ya, maka di masa sejarah inilah gitu ya, menjadi kita mengenal tulisan. Jika ada agama, pasti mengenal tulisan karena ada ajaran atau kitab sucinya. Sehingga prasasti-prasasti yang dikutai
atau yang di Tarumanegara itu berisi tentang ajaran, gitu ya. Nah, jadi di abad ke-5 Masehi ini, keempat Masehi ini, nah kita mulai mengenal gitu ya agama dan tulisan. Nah, agama yang pertama datang ke Indonesia itu adalah namanya agama apa? Coba yang pertama. Bisa nebak nggak kalian? Pak, agama yang datang pertama kali ke Nusantara, ke Indonesia. Agama apa? Yuk. Islam, Buddha. Konghucu, Ayo, apa yang betul? Agama yang paling tua. Kristus. Tuh. Agama apa dulu? Kristus. Buddha. Bukan. Apa? Agama yang di Bali, yang di Bali. Buddha. Bukan. Indonesia. Loteng, Buddha. Bukan Buddha. Kristen Protestan. Bukan. Yang di Bali, kalian mengenal Bali agama apa? Katolik. Bukan. Hindu tuh. Nah, Hindu. Ya. Yang pertama datang ke Indonesia itu adalah agama Hindu. Ya. Nah, itu agama tertua gitu. Nah, jadi kita akan belajar sekarang gitu ya. Sebentar. Bagaimana penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Ya. Nah, jadi fase selanjutnya kita akan belajar bagaimana gitu ya. Nah, ini kan sejarah, bagaimana sejarah itu dari yang masa sejarah. Nah, di sini kemarin kalian belajar tentang homoni manusia purba dan homo sapien gitu ya. Yang awal-awal tentang proto Melayu, Deutero Melayu gitu ya. Nah, sekarang masa sejarah. Nah, jadi dari yang mulai kepercayaannya adalah sekarang itu tadinya animisme dan dinamisme, sekarang berubah menjadi beragama Hindu. Gitu ya. Nah, agama itu cirinya ini ya. Nah, jangan ini ya, dicatat dulu. Ya, tadi. Oke, nah berarti hari ini kita akan ya mulai mengenal bagaimana penyebaran agama Hindu di Nusantara. Sebentar ya. Nah, permulaannya kita itu sebelum ke sana kita akan bagaimana kita belajar asal mula agama Hindu, mengapa agama Hindu datang ke Nusantara, gitu ya. Nah, ini kita lihat dari sini ya. Nah, jadi pertama penyebaran Hindu-Buddha, agama Hindu-Buddha ya, agama Hindu-Buddha. Nah, ini berbarengan ya penyebarannya ya di Nusantara. Nusantara ya. Nah, anak-anak dulu ya. Nah, penyebaran agama Hindu dan Buddha gitu ya. Nah, kita akan mengenal ya apa itu agama Hindu, Hindu dan Buddha. Ya. Nah, jadi dari sini ya, apa itu penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara gitu ya. Kita akan belajar ke sini gitu ya. Nah, apa itu agama Hindu dan Buddha? Ya. Nah, jadi agama Hindu dan Buddha ini gitu ya. Nah, ini apa itu agama Hindu dan Buddha? Apa itu agama Hindu dan Buddha ya? Agama, salah nulis. Nah, terus dari sana gitu ya. Kita akan belajar dulu gitu ya, wilayah Nusantara ya. Kita akan belajar wilayah Nusantara.
karena perlu belajar dulu nih bagaimana mereka agama Hindu dan Buddha ini datang ke wilayah Nusantara, gitu ya. Nah, jadi apa itu wilayah Nusantara? Nah, wilayah Nusantara ini, gitu. Nah, dari wilayah Nusantara ini kita akan belajar tentang perdagangan maritim, ya. Nah, ini perdagangan maritim. Nah, jadi ya dari sini ke sini, gitu ya. Nah, dari sini ke sini dulu perdagangan maritim. Jadi kita sekarang bahas perdagangan maritim, ya. Anak-anak, kemarin kita bahas gitu ya, bagaimana Homo sapien itu dari Proto Melayu dan Deutero Melayu. Ingat nggak? Nah, dari daerah Yunan, dia datang ke sini. Ini lewat jalur apa ini? Lewat jalur apa? Pakai apa datang ke sininya? Lewat jalur laut kan? Bagaimana pakai perahu. Nah, ketika Proto Melayu dan Deutero Melayu ini gitu yang dari daerah Yunan gitu ya. Itu kita kenal sebagai Homo sapien yang datang ke Nusantara, gitu asal mula suku-suku di Nusantara itu ya. Nah, ini adalah bukan dari Afrika ya, bukan manusia purba. Tapi adalah yang sudah Homo sapien, yang manusia sejati gitu ya. Nah, ini menggunakan perahu gitu ya. Nah, kita berarti sudah mengenal kapal perahu. Penggeraknya apa? Penggerak perahu. Hmm? Apakah sudah dikenal mesin? Belum. Jadi pakai apa? Kayu. Iya, maksudnya tuh digerakinnya pakai apa? Pelayarannya pakai apa? Arung. Pakai pakai angin gitu ya, pakai tenaga angin gitu ya. Nah, jadi pakai tenaga angin gitu. Jadi datang ke Nusantara itu menggunakan angin gitu ya, yang dikenal sebagai angin apa? Nah, jadi kita belajar perdagangan maritim dulu. Kita mengenalnya sebagai angin muson ya. Nah, ini perdagangan maritim ya. Nah, kita pertama itu adalah perdagangan maritim itu atau laut ya. Kita mengenal angin muson. Itu angin muson. Coba apa ya, ada yang tahu angin muson itu? Apa itu angin muson? Angin muson ya, angin musiman. Kalau kalian kan ke laut kan, nah, tiap bulan itu kan berubah kan angin itu. Nah, minimal 6 bulan sekali gitu ada perubahan. Itu sebagai angin muson gitu ya. Nah, dari mana perubahan itu? Nah, perubahan arah angin itu ya dimulai dari pergerakan matahari gitu ya. Nah, pergerakan matahari. Nah, Pak Deden mau share screen yang ini dulu ya. Yang terkait dengan bagaimana kita botak. Nah, ini coba ya anak-anak lihat ya. Ini screen yang bagaimana kita mengenal angin muson. Kelihatan? Ini peta apa nih? Udah kelihatan petanya?
Coba. Utara sebelah mana utara? Utara kemana? Atas. Atas. Ya. Selatan, bawah. Ya. Nah, timur, timur. Timur ke kanan ya. Gitu. Nah, jadi, katulistiwa itu, gitu ya. Nah, ini katulistiwa. Kita bicara katulistiwa. Bentar, ini bisa di ini nggak? Bisa di. Bentar, tiba-tiba putus ya. Nah, ulangi lagi. Share screen-nya. Nah, katulistiwa itu kan di sini ya. Nah, katulistiwa di sini ya. Katulistiwa itu. Nah, ya katulistiwa. Nah, katulistiwa itu kita mengenal sebagai 0 derajat, gitu ya. 0 derajat. Nah, 0 derajat, ya. 0 derajat. 0, gitu ya. Nah, yang di atas ada disebut dengan garis bujur, garis GBU istilahnya itu ya. Garis utara, gitu. Garis balik utara dan garis balik selatan. Ya. Nah, disebut GBU. Nah, GBU itu sekitar 3,5 derajat. Nah, di atas GBU namanya. Ya. Jadi di sini itu, karena ya, di sini adalah GBU, garis balik utara. Nah, di bawah garis selatan. Artinya apa? Matahari itu, gitu ya, bergerak ya dari sepanjang katulistiwa, ke atasnya garis balik utara dan ke bawahnya garis balik selatan. Gitu ya. Nah, di bawah ada garis balik selatan di bawah. Nah, jadi matahari itu pergerakannya itu, gitu ya. Matahari tidak pernah bergerak ke kutub utara atau ke kutub selatan, tapi dibatasi. Nah, paling atas itu disebut GBU, balik utara. Paling bawah disebut sebagai garis balik selatan atau GBS ya, GBS. Nah, di bawahnya ada GBU. GBU, yang bawahnya GBS kebalik. Nah, ini GBU. Utara di ini, GBU. Nah, yang di bawah adalah GBS. Ya, atau garis balik selatan. Nah, di bawah adalah GBS. Ini gambarnya ini ya, GBS di bawah. Nah, ini. Anggap aja di bawah ada gambar ya, ada garis. Jadi matahari itu bergerak seputar itu. Gitu ya. Nah, pergerakan matahari ini, gitu ya, itu yang kita kenal sebagai ya di sekitar katulistiwa, kemudian ke atas. Nah, ini yang menentukan bagaimana musim dan bagaimana angin bergerak. Jadi dimulai dari pergerakan matahari di sekitar atas sampai ke bawah ya. Sepanjang garis balik utara, katulistiwa, garis balik selatan. Nah, ini itu ya itunya. Nah, ini coba ya. Nah, kita lihat lagi yang ininya. Nah, ini pergerakan ini. Present set screen lagi ya. Jadi pergerakannya seputar itu. Kelihatan nggak? Nah, itu. Ada GBU, GBS kan ada ya? Benar nggak yang kelihatan itu? Jangan itulah. Nah, jadi ini di sini aja share screen-nya.
Nah, ini nih, anak-anak coba lihat. Cok digambar. Nah, di Katulistiwa yang tadi kan 2,5, yang tadi ada den ya disebut GBU. Nah, di bawah adalah GBS, sok digambar. Nah, jadi di sini matahari pada tanggal 21 Maret di sini, gitu ya, berada di sini. Di tengah, di Katulistiwa. Bergerak ke atas, gitu ya, nah, ke GBU tanggal 21 Juni. Jadi matahari itu bergerak. Nah, kemudian bergerak lagi ke bawah, ke Katulistiwa 23 September. Itu saya tahu ini. Ya. Nah, kemudian ke selatan, ke bawah ya, mendekati Australia, gitu ya, sini sekitar 22 Desember. Nah, bergerak lagi ke atas, ke Katulistiwa lagi. Katulistiwa kan titik tengah ya, tadi 0 derajat. Nah, 21 Maret. Cok, ditulis dulu, digambar sama kalian. Ya. Nah, ini. Jadi kita belajar bagaimana arah angin, gitu ya. Nah, ini nanti akan menentukan pelayaran dan jalur angin di Nusantara. Cok, digambar. Coba digambar dulu. Yo, aku mau bicara drama. Nah, ya aku udah gambar. Ya, digambar. Cok, biar ada gambaran kalian. Mau gimana ini? Mataharinya gimana gimana mau? Cok, digambar. Boleh boleh. Atau berak. Udah. Tadi udah. Udah Pak. Ya. Nah, dari sini, gitu ya. Nanti Ayo aja. Aja nama kita. Ayo di Ayo lebat anak-anak coba lihat. Nah, jadi itu, gitu ya. Nah, jadi ketika angin, gitu ya. Nah, angin muson itu adalah dikenal sebagai dua. Angin muson barat itu, ya. Nah, dimulai dari Oktober sampai dengan April. Oktober, November, apa lagi? Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ini musim barat. Nah, ini bertiup dari ya, dari barat ke timur. Ya. Nah, ini bertiup dari barat ke timur. Nah, kita lihat di peta di sini, klik lagi. Nah, ini ya. Kita capture yang ini. Sebentar. Nah, jadi dari barat ke timur. Nah, jadi ininya ini ya, anak-anak. Sebentar. Jadi kejadiannya itu nah, lihat Indonesia yang tadi ya. Nah, bergerak dari Oktober sampai April ya, dari barat ke timur. Barat tuh dari mana? Dari sini, dari tadi ya. Nah, dari sini barat. Nah, jadi apa yang terjadi ketika Oktober April? Coba lihat gambar di sini. Ya, Oktober itu sekitar sini kan, September, Oktober. Nah, ini kan di sini ya. Nah, sini ya. Jadi kalau kita lihat di peta pergerakan matahari gitu ya. Nah, itu. Jadi Oktober itu di sini. Nah, merah, merah. Nah,
biar jelas. Nah, di sini ya. Nah, jadi dari sini kan September, Oktober. Nah, sini kan. Nah, sampai April. Coba lihat ke bawah. Itu matahari kan ada di bawah, ya. Di bawah itu di garis balik selatan, di selatan lihat nih. Matahari di sini kan. Tuh, ya. Matahari di sini. Nah, artinya matahari berada di Australia, ya, di Australia. Nah, nah di Asia, di atas itu kan Asia. Nah, benua Asia itu mengalami dingin gitu ya, banyak mengandung uap hujan gitu ya, dingin. Nah, tekanan udaranya tinggi. Ya, tekanan udara tinggi. Nah, di bawah di Australia tekanan udara rendah. Itu karena matahari di bawah gitu ya. Nah, di bawah di Australia gitu. Nah, sehingga angin gitu ya bergerak dari Asia ke Australia gitu ya. Jadi angin muson bergerak dari tiup ke bergerak dari barat ke timur atau dari Asia Australia. Nah, itu membawa uap hujan gitu ya. Nah, karena mengandung banyak uap hujan, ya, uap air, maka Indonesia mengalami musim hujan gitu ya. Nah, jadi di sini di beraknya tuh. Nah, begitu di sini, nah bergerak dari barat ke timur ke Australia. Nah, gitu ya. Oh, di gambar. Banyak ke gambar. Nah, gitu. Nah, arah angin bergerak dari Asia di atas ke Australia. Gitu. Ini adalah angin muson barat, ya. Ini adalah angin muson barat. Ya. Di angin muson barat yang kita kenal sebagai ya angin barat, angin Pabaru gitu ya. Kalau di sini kan angin Pabaru gitu ya. Nah, Oktober, April kan Januari, apalagi Januari ya. Kalian sebagai Lebaran Cina kali ya. Itu kan banyak hujan gitu ya dari Oktober, November gitu ya, kemudian Desember gitu ya, Januari, Februari, Maret itu kan musim hujan. Nah, karena apa? Karena bergerak dari Asia anginnya itu yang membawa uap hujan ya bergerak ke Australia. Itu anginnya. Pak Deden, maaf, Ya, gambarnya terpaus Pak Deden. apanya? Nggak ada gambar. Oh, sebentar. Ulangi lagi. Bentar. Sekarang ada? Masih down. Ya, Udah. iya. Nah, jadi angin muson barat dari Oktober April bertiup dari barat ke timur atau dari Asia ke Australia. Nah, itu gambar ya coba. Nah, kalian gambar sketsa ya peta Indonesia. Nah, terus anginnya bergerak dari atas begitu ke bawah belok langsung ke Australia. Nah, ini disebut sebagai angin kalau kita kayak mengenal tadi ya, angin Pabaru gitu ya. Orang angin atau sekarang disebut ada Lebaran Cina istilahnya ya. Mulai musim penghujan gitu ya. Nah, angin inilah yang dipakai oleh gitu ya orang-orang di atas gitu ya, orang-orang ini untuk bergerak ke wilayah Nusantara ke bawah ke Jawa gitu ya. Nah, ini disebut angin ini. Jadi mereka biasanya apalagi puncaknya itu bulan Januari gitu. Nah, mereka pada berdatangan ke Indonesia itu menjelang bulan Januari itu ya. Nah, dari Oktober sudah mulai bergerak pelan gitu ya, angin dari barat ke timur ini gitu ya, dari atas ke bawah gitu ya, dari Asia ke Australia. Nah, orang-orang Cina, orang-orang itu bergerak pada ke sini ke bawah gitu ya, bergerak ke bawah gitu. Bergerak ke bawah ke Nusantara, mereka pada berdatangan gitu ya. Nah, puncak berdatangnya itu di bulan Januari gitu ya. Nah, ini mengikuti angin muson barat gitu ya, berdatangan. Itu berlayarnya itu. Ya, jadi pelajarannya itu seperti itu.
Oke, udah digambar, di sketsa. Udah, Pak. Nah, kalau seperti itu, nah yang kedua itu adalah angin muson. Nah, kebalikan dari barat apa? Timur, ya. Benar. Angin muson timur, yaitu bergerak dari kebalikannya timur ke barat, ya. Nah, ini bergerak dari timur ke barat itu adalah bulan tadi kan Oktober, setelah April, Pak. Mei, ya, Juni, Juni, Juli, ya, Agustus, gitu ya, September, ya, itu dari Dari Amina itu nah. dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai menjelang Oktober, gitu ya. Nah, ini bergerak dari timur ke barat atau dari Australia ke Asia, ya. Nah, coba lihat di sini kalian. Ini Pak Dadan kasih garis, ya. Nah, jadi dari mulai tadi ya, April, nah di sekitar sini. Nah, sekitar sini ya. Nah, sekitar bulan ini. Nah, ke sini gitu ya. Nah, tuh. Ini adalah musim kemarau. Nah, lihat gambarnya di sini. Ini kan matahari kan di atas di Asia, gitu ya. Di Asia. Nah, jadi matahari di Asia. Nah, ini sehingga uap air kan berkurang ya, mulai berkurang gitu ya. Nah, kemudian di di bawah ya di Australia dingin kan, mulai dingin. Nah, tekanan udaranya tinggi ya, tekanan udara tinggi. Nah, sayangnya benua Asia itu beda dengan Australia. Di bawah kan Australia, nah di atas Asia. Nah, gitu ya. Kita kasih ini ya, ini di sini Asia, di bawah Australia. Australia. Coba kalian lihat. Australia itu gitu ya. Sayangnya tidak seperti Asia. Australia itu gurun gitu ya. Sehingga ketika bergerak ya dari Australia ke Asia anginnya karena di Australia itu tekanan udaranya tinggi, jauh dari matahari gitu ya. Nah, Australia ini gitu angin itu angin gurun gitu ya. Sehingga begitu melewati Indonesia membawa musim kemarau gitu ya. Musim kemarau. Nah, jadi balik lagi ke sini gitu ya. Nah, dari Australia ke Asia ini membawa musim kemarau. Beda dengan tadi ya. Nah, anginnya menjadi kering karena apa? Karena di benua Australia itu banyakkan gurun gitu ya. Jadi bukan hutan-hutan. Berbeda dengan Asia ya. Kalau Asia kan banyak hutannya gitu. Jadi nah mulai di sini ini kita gambar gitu ya. Nah, jadi pergerakannya itu dia, nah kebalikannya bergerak dari timur ke barat, nah ke atas lagi, gitu ya, ke Asia. Nah gitu. Nah ini disebut sebagai angin muson timur. Ya, ya gitu. Nah jadi anak-anak kalau seperti itu yang datang ke Indonesia, gitu ya, mau balik lagi ke Cina, ke India, ke atas lagi, gitu ya, itu adalah sekitar bulan-bulan musim kering, musim kemarau, puncaknya di bulan Juli, ya puncak Juli. Jadi datang pada sekitar bulan Januari, pulangnya bulan Juli, gitu. Nah berarti mereka harus tinggal di Nusantara berbulan-bulan, benar nggak? Gitu, untuk nunggu angin, gitu ya. Nah, jadi konsekuensinya mereka harus tinggal di Indonesia gitu sambil nunggu angin.
Nah, karena itulah gitu, mereka ketika berdatangan ke Nusantara nggak langsung pada balik, mereka tinggal di sini, gitu ya. Nah, karena mereka tinggal di sini, sehingga gitu ya, sehingga penduduk Indonesia Nusantara gitu ya bisa mengenal kehidupan para pendatang gitu. Lihat, oh ternyata ada yang beragama Hindu, oh ternyata ada yang beragama Buddha, oh ternyata ada yang bawa pakaian baju ini gitu. Mereka kan datang sambil berdagang ya, makanya tadi ada perdagangan maritim sambil berdagang gitu ya. Nah, itu menggunakan kapal layar ya. Nah, kapal layar ini gitu ya, harus menunggu angin sehingga dia berbulan-bulan untuk menunggu angin muson gitu ya balik lagi ya berbulan-bulan di sini. Kadang-kadang bisa sampai bertahun-tahun, kadang-kadang ada yang sampai menikah di sini gitu ya. Mendapat penduduk asli di Indonesia gitu ceritanya. Nah, dari situlah kita mengenal bagaimana gitu ya interaksi antara peradaban antara banyak negara di Nusantara di pelabuhan-pelabuhan Nusantara gitu. Sehingga dengan begitu kita mulai mengenal penduduk Nusantara adanya agama Hindu gitu ya. Itu kisahnya itu. Kenapa ada interaksi gitu ya? Karena harus menunggu angin muson gitu ya. Baik. Nah, itu ceritanya. Sok sambil di ini, sambil di nah ini ya angin muson timur. Nah, jadi yang menjadikan gitu ya penduduk Nusantara itu menjadi pusat perdagangan banyak negara-negaranya banyak peradaban di Cina dan India karena adanya angin muson itu ya yang bergerak eh, 6 bulan sekali gitu ya. Tahun 2 kali angin muson barat dan angin muson timur. Oke. Nah, lihat lagi gitu ya. Nah, dari sinilah kita gitu tadi balik lagi ke awal. Nah, kita membahas perdagangan maritim. Udah ya, ini udah beres. Jadi perdagangan maritim itu tadi ya, jadi mereka datang dengan layar-layar, datang ke Nusantara ke pelabuhan-pelabuhan gitu. Nah, sambil menunggu angin muson, mereka kemudian berinteraksi dengan Nusantara. Nah, sekarang ada wilayah Nusantara. Coba penyebutan Indonesia di masa lalu apa aja nih? Indonesia di masa lalu ya. Namanya apa aja? Satu, Nusantara, zaman Majapahit ya. Sebelum zaman Majapahit ada di Pantara dulu. Nah, ada di Pantara. Jadi dulu kepulauan kita itu sebagai di Pantara. Terus ada Nusantara. Ya, apalagi? Indonesia. Nah, Indonesia baru-baru kan, Indonesia mah kan baru-baru. Ketika zaman mulai ada zaman Belanda gitu ya. Nah, dulu dikenal sebagai apa? Coba ada yang tahu. Selain di Pantara. Nah, di Pantara itu di masa Singasari. Nah, ini disebut di masa Singasari, Kerajaan Singasari. Nah, Islam Nusantara di masa Majapahit. Tuh, apalagi? Ada Jawa Dwipa atau Jawa Diva ya, atau Jawa Dwipa. Ya. Ini di masa apa nih? Disebut siapa yang menyebut Diva atau Jawa Dwipa? Ada yang tahu? Nah, ini adalah penduduk India, ya, menyebut Nusantara sebagai Jawa Dwipa, gitu ya. Nah, itu. Terus, apalagi? Orang Arab menyebut apa? Hmm? Orang Arab menyebut apa? Orang Cina menyebut apa? Nah, orang Jawa menyebut kita itu sebagai Jawa, Ahlul Jawa, gitu ya. Jadi ini Sababijah. Ya. Di sini ada Sababijah. Sababijah. Nah, ini ada penyebutan orang Arab
untuk Nusantara, untuk Indonesia. Ya, Sababija. Nah, juga kemudian dari Sababija jadi Ahlul Al-Jawah, Al-Jazair Al-Jawah, ya, Al-Jazair Al-Jawa atau Ahlu Jawa. Ya, ini untuk penyebutan orang Arab juga ya. Dari Sababija kemudian lidahnya berubah menjadi Al-Jazair Al-Jawah, Ahlul Jawah gitu ya. Orang Arab menyebut Nusantara itu gitu ya. Nah, ada lagi negeri bawah angin. Kalau kalian ya belajar pernah membaca pendekar gitu, kisah-kisah silat di masa lalu. Nah, kita itu dikenal sebagai negeri bawah angin, bawah tangan angin. Nah, ini adalah penyebutan dari orang Cina dan India juga, ya. Nah, kebanyakan dari Cina, gitu, ya. Negeri bawah angin. Gitu. Nah, kenapa disebut negeri bawah angin? Ya karena itu tadi, coba kita lihat ya, negeri bawah angin. Karena ini kan di bawah angin, ya ke bawah. Jadi kalau mau ke Nusantara itu ke bawah angin, gitu. Nah, jadi mereka itu dari pakai angin muson barat ya ke bawah, gitu, bergeraknya ke sini ya ke bawah. Maka ini adalah, nah jadi dari sini itu kita mengenal, gitu ya, negeri bawah angin Nusantara. Nah, ini bawah angin kan. Nah, ini wilayah bawah angin semuanya, gitu ya. Dari atas kan, bergerak ke bawah. Jadi itu adalah negeri bawah angin, gitu ya. Nah, sehingga Nusantara dikenal sebagai negeri bawah angin oleh orang-orang Cina. Nah, sok disebut Indonesia di Sumatera. Dicatat ya, negeri bawah angin. Nah, orang Yunani menyebut Nusantara sebagai, nah, penyebutan dari orang Yunani dari Ptolemus ya, sebagai Io Badiou. Io Badiou. Ia Badiou. Nah, ini adalah penyebutan dari orang-orang Yunani atau Eropa, gitu, orang-orang Eropa dan Afrika, gitu ya. Disebutnya sebagai Ia Badiou Nusantara, ya. Tok, catat ini nama-nama Indonesia ketika masa belum menjadi sebuah negara, gitu. Nah, sekarang kan menjadi negara Indonesia. Di masa lalu dikenal sebagai satu di Pantara. Jadi orang-orang Majapahit, orang-orang di masa Singasari menyebut wilayah kita itu di Pantara. Ya, Dipa itu adalah Dipa itu di antara dua pulau, gitu ya. Dwi Pantara, ya, di antara dua pulau. Nusantara itu pulau ya, antara pulau-pulau. Nusa itu pulau-pulau antara, gitu ya. Jawa Dipa, penduduk India menyebut Nusantara ya, menyebut Indonesia. Cok, catat. Al-Jazair Al-Jawa atau Jawa penyebutan dari orang Arab ya. Jadi ceritanya itu gitu ya. Karena Nusantara itu wilayahnya ke laut maritim gitu ya. Dan dia menjadi lalu lintas gitu ya, lalu lintas dari dua peradaban besar, Cina dan India. Jadi dia mau ke Cina lewat Nusantara ya, lewat Indonesia. Orang Cina mau ke India, orang India dan yang ke Cina lewat Nusantara. Ya, demikian juga kalau misalnya gitu ya kita lihat ya negeri-negeri di bawahnya gitu kan ada banyak kerajaan-kerajaan kan di bawah Cina itu. Gitu ya. Ada banyak kerajaan-kerajaan. Nah, itu yang kemudian kita gitu ya menjadi
pusat gitu, titik titik temu berbagai bangsa di masa lalu, ya, di masa perdagangan laut atau perdagangan maritim. Nah, kenapa terjadi perdagangan? Kenapa ada perdagangan lewat laut? Orang berdagang buat apa? Nah, kebutuhan barang kan, gitu ya. Nah, dari dari Cina apa kebanyakan barang-barang yang diperdagangkan? Hmm? Barang KW. Dari Cina apa aja perdagangannya? Hmm? Ayo pernah TikTok itu ya. Wewe TikTok. Cina. Apa dari Cina, buatan Cina dulu, jangan sekarang. Kalau sekarang mah semua buatan Cina ya. Nah, yang dulu, yang dulu, yang dulu. Tas. Tas, Pak. Hah? Tas. Tas? Tas? Coba yang betul. Nah, dari Cina itu kita kenal sebagai kain sutra. Kan ada ya. Nah, itu kan dari sutra. Sutra kan dari Cina. Apalagi keramik dan porselen gitu ya. Semuanya dari Cina. Kain sutra dari Cina ya. Jangan lupa. Itu kan ulat sutra, dibangun dari ulat sutra ya. Jadi jadi kalau misalnya ada kain sutra, nah nanti itu diperdagangkan di Arab gitu kan, di masa Nabi ya, Rasulullah kan dikenal ya. Sudah ada hadis tentang kain sutra. Nah, itu dari Cina. Ya. Keramik dan porselen itu ya dari Cina itu. Nah, terus apa lagi? Terus apa lagi? Cina. Hari Anda ingat. Apa lagi yang dari Cina? Sutra, apa lagi? Teh dari Cina ya. Nah, terus apa lagi? Kertas. Nah, sok kita kertas kan dari Cina. Nah, dari India apa? Coba. Rempah. Kain katun. Kain katun ya, dari kapas. Kapas kan dari Cina. Dari Rempah. India. Apalagi Rempah. rempah-rempah, betul. Rempah, gitu ya. Beberapa rempah-rempah dari India ya. Nah, pertama kapulaga, gitu ya. Nah, dan jintan, gitu ya. Kapulaga, jintan. Terus apa dari India? Oh. Gading ya, perhiasan. Apa gading? Gading gajah itu diperdagangkan kan di sana ya. Nah, terus apa lagi? Parfum ya, parfum. Wangian gitu ya. Nah, itu. Wangian aja. Ya, kesehatan. Kenapa orang orang India mengenal wangian? Hmm? Karena mereka pemakan rempah-rempah, badannya itu bau rempah gitu, maka perlu di badannya biar nggak bau gitu ya, pakai wangi, pakai parfum gitu ceritanya. Coba aja kalian dekat ke orang India ya, gitu. Orang Eropa itu kan bau badannya itu, ya, mereka butuh butuh parfum ya, gitu. Nah, jadi perdagangan antara negara ini melewati Nusantara, gitu ya. Melewati. Ya, dicatat ini sudah Indonesia di masa lalu. Iya, nah ini anak-anak ya, tuh dicatat lagi. Nah, jadi perdagangan antara dua negara itu melewati Nusantara. Nah, itu yang kemudian kita akhirnya mengenal agama Hindu lewat perdagangan, kedatangan orang-orang di sini, gitu ya, di Nusantara. Oke. Nah, sekarang kita bahas agama Hindu, ya, agama Hindu.
Nah, dari mana asal mula nama Hindu? Bisa sih. Hindu. Dari mana asal mula agama Hindu? Hindu. Apakah mereka menamakan agama Hindu? Gitu. Hmm? Nah, jadi asal mula Hindu itu, ya, asal mula kata Hindu ini, gitu ya. Nah, asal mulanya Hindu itu bermula dari kata Susah. Hindu, gitu ya. Nah, Sindu ini dari, ya, bermula dari Indus, gitu ya. Nah, jadi Sungai Indus, gitu ya. Indus itu apa? Nama apa Indus itu? Indus. Nah, Indus di mana Indus? Indus, Indus, Hindu. Putih, putih, putih. Iya. Kuno. Itu minion itu. Wih. Coba share screen lagi ya. Jadi itu dari Indus. Kalian lihat dari itu dari mana ya? Cari di sini Indus. Indus. Nah, nama sungai. Nah, itu di mana nih? Nah, di sini Indus tuh. Ini di mana nih? Indus. Ini di perbatasan antara sekarang itu Pakistan dan India ya, di wilayah Pakistan dan India. Sekitar itu. Nah, ini lembah Sungai Indus. Nah, jadi peradaban pertama itu di mana? Peradaban pertama itu di Mesopotamia. Kalau kita bicara peradaban gitu ya. Nah, jadi ada yang di sini nih. Nah, ini adalah Mesopotamia peradaban pertama. Terus kemudian peradaban kedua itu ada di lembah Sungai Indus di sini. Ya. Nah, ini Indus di India. Jadi peradaban tua ya, samula peradaban. Nah, orang-orang dari wilayah sini, dari Arab, ya, menyebut orang-orang yang tinggal di Sungai Indus, dekat dekat Indus gitu ya, dekat Sungai Indus itu sebagai Sindu. Nah, itu ya Sindu. Nah, dari sanalah asal mula Sindu jadi Hindu gitu ya. Nah, jadi Hindu itu bermula dari nama orang yang tinggal di lembah Sungai Indus gitu ya. Itu wilayah untuk orang-orang yang tinggal di situ. Nah, jadi orang-orang sini, orang-orang Arab, orang-orang Yunani menyebut sebagai Sindu, gitu, ya Sindu. Nah, sama seperti kita, gitu ya, Sunda, gitu ya, di Jawa Barat, gitu ya, oh, ya orang-orang Sunda tinggal di wilayah Sunda, gitu ya. Nah, orang yang tinggal di dekat Sungai Indus disebut Sindu, gitu, ya. Sindu. Nah, dari Sindu menjadi Hindu kepercayaannya, gitu ya. Nah, itu. Jadi asal mulanya di sini nih, ya, lembah sungai sekitar sini. Oke. Nah, balik lagi ke catatan tadi. Nah, itu ya. Jadi bermula dari Indus, Sindu bermula dari Indus, gitu ya. Nah, sedangkan mereka sendiri menyebut agamanya, ya, orang-orang India menyebut agamanya bukan Hindu, tapi menyebut agamanya adalah gitu ya. Jadi mereka itu sendiri tidak tidak menyebut agamanya sebagai Hindu, ya, nggak pernah gitu. Tapi menyebut mereka sendiri agamanya sebagai Sanadharma, ya, Sanata Dharma. Nah, gitu ya. Jadi agama Hindu itu nggak dikenal gitu ya, tapi penyebutan dari orang luar aja. Tapi menyebutnya sebagai Sanata Dharma. Artinya
Ya, yang berarti sok catat adalah dharma yang abadi. Nah, menyebut dharma yang abadi. Ya, artinya itu sanata dharma. Sanata itu abadi, dharma itu dharma. Gitu ya. Apa itu dharma? Dharma, dasa dharma pramuka. Kalian pernah pramuka? Satu. Apa dharma? Hmm? Abadi. Coba Abadi. apa? Abadi. Ada yang jawab kurang kenceng, kurang kedengeran. Apa itu dharma? Lagi. Hmm? Apa itu dharma? Dasa dharma pramuka. Satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta tanah air dan nah itu kan ada dasa dharma. Berarti dharma itu apa? Kewajiban, ya. Jadi sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban berdasar fitrah. Kewajiban berdasar fitrah. Sak catat. Ya. Jadi dasa dharma pramuka. Terus apa lagi? Dharma, catur dharma, ada kan ya istilah-istilah itu. Kewajiban yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau orang pramuka harus menjalankan 10 kewajiban. Nah, tepat parera hedi bersu ya. Cinta tanah air dan bangsa. Terus apa? Patuh dan suka bermusyawarah dengan patriot yang sopan dan bersahaja, rela berkorban dan tabah, berani tampil dan gembira, gitu kan? Nah itu. Nanti kalau kalian harus hafal itu sebuah kewajiban. Apa itu fitrah? Apa itu fitrah? Fitrah itu yaitu berdasarkan fitrah. Nah, fitrah itu apa? Fitrah keutamaan diri, ya, keutamaan diri. Jadi masing-masing punya keutamaan yang berbeda-beda, gitu ya. Ada yang senang seni, ada yang berbakat keutamaan atau bakat diri, gitu ya. Nah, jadi fitrah bakti. Ada yang kuat di tukang bola, misalnya karena fisiknya. Ada yang pinter musik, masing-masing beda-beda. Ada yang pinter ngitung, gitu. Nah, jadi dharma itu adalah kewajiban berdasar fitrah, gitu ya. Jadi orang India menyebut agamanya adalah Sanata Dharma, yang berarti Dharma yang abadi. Nah, masing-masing orang itu, gitu ya kan, masing-masing individu, gitu ya, masing-masing dari kalian punya bakat masing-masing, gitu ya. Nah, itu harus di di apa? Yang harus dijalankan, ya, harus dilakukan, gitu ya. Dharma itu kewajiban berdasarkan. Jadi misalnya yang berbakat nyanyi ya harus 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 mengasah kemampuannya ya, gitu misalnya gitu. Nah, itu dharma gitu. Terus ada kewajibannya yang suka nyanyi, maka jadilah penyanyi yang baik gitu. Contohnya gitu. Gitu ya. Yang pintar fisika ya harus menggali terus potensinya ya, itu diasah. Nah, terus ada kewajibannya. Fisikanya, ilmunya nanti diamalkan dan membuat masyarakat atau orang lain sejahtera gitu ya. Itu orang fisika misalnya gitu. Gimana caranya orang fisika membuat masyarakat sejahtera ya ya dari karya gitu ya, karya-karya. Misalnya membuat solusi terobosan energi misalnya ya, gitu daripada bensin terus misalnya. Bagaimana menciptakan mobil yang tenaga angin misalnya gitu misalnya gitu ya itu itu kan itu kan kewajiban ya kewajiban berdasar fitrah atau fitrah itu adalah keutamaan atau bakat diri. Nah gitu ya anak-anak ya, nah ini adalah kita yang sebutnya sebagai dharma yang abadi ya. Nah, jadi Hindu itu dari Sindu ya, nah ini asal mulanya ya. Oke, nah sekarang kita belajar jadi nah, orang-orang India itu gitu ya beragama Hindu.
Nah, sebutan dari orang luar, mereka sendiri nggak pernah menyebut Hindu, tapi menyebutnya sebagai Sanata Dharma. Oke, nah di sini kita kemudian maju ke tema selanjutnya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, jadi agama Hindu tadi ya sudah belajar asal mulanya. Nah, sekarang ajarannya, ya, ajarannya dan kitab-kitabnya. Kitab suci Islam, apa namanya? Yuk. Oh. Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Kitab suci orang Kristen. Oh, Injil. Ya. Eh, Hindu. Toret. Hmm? Toret tuh. Siapa? Apa? Tauret. Taurah. Saya Tauret. Toret. Toret itu bukan orang Hindu. Toret itu kita buat orang Yahudi. Ya, Torah. Itu Toreh. Injil. Terus cabut. Eh. Nah, Jabur itu dari Nabi Daud gitu. Nah, kadang-kadang suka salah gitu ya. Buddha itu kitabnya Jabur, Hindu itu kitabnya Toret. Nah, itu salah. Gitu ya, sih kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi Toret itu gitu ya, Toret itu bukan kitabnya orang Hindu. Toret itu kitabnya dari umat Yahudi, terutama umat Nabi Musa. Nah, Zabur gitu ya, kitabnya Nabi Daud gitu ya, orang Yahudi juga gitu ya. Jadi Toret dan Zabur itu untuk umat Yahudi. Nah, ini makanya kita koreksi ya. Nah, kadang-kadang gitu ya, para ustadz suka ngajarin gitu ya. Hindu itu kitabnya Toret, Buddha itu kitabnya Jabur. Nah, itu kurang tepat gitu ya. Nah, ajaran Hindu dan kitab-kitabnya itu disebut sebagai ada yang disebutkan Weda, gitu ya. Nah, Weda itu ada 4. Satu, Rig Weda. Dua, Sama Weda. Coba catat. Nah, jadi kitab suci agama Hindu itu ada disebutnya Weda. Nah, Wedanya itu ada 4. Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, sama Atharva Weda. Jadi jangan lagi nyebut Toret ya, karena itu untuk kitabnya Nabi Musa kalau Toret. Hindu mah tadi di India itu beda, ya. Nah, jadi ada 4 Rigweda, nah, disebutnya sebagai Weda. Rigweda, Samaweda, Yajurweda. Ya dulu pada dan juga gitu ya, diajarin sama Pak Ustadz itu. Oh, Hindu kitabnya Toreda, kitabnya Jabur. Nah itu kurang pas ya. Nah yang paling benar adalah Weda. Nah ada 4, saya kecatat. Ajar. Nah ajarannya nih kitab-kitabnya. Nah terus siapa rasul-rasulnya? Nah rasulnya sendiri itu ya, para pembawa ajaran Hindu. Nah, ini ada banyak juga gitu ya. Nah, Vyasa, Wiyasa gitu ya. Ada Valmiki, ini beberapa ya yang dikenal. Ada Krishna. Nah, ini para pembawanya ya. Vyasa, Valmiki, Krishna itu beberapa aja ya. Nah, ada cukup banyak gitu ya pembawa ajaran Hindu, rasul-rasulnya itu. Para pembawa ajaran Hindu ini kitabnya ini gitu. Nah, kadang dikenal sebagai ya atau Wiyasa ya atau Walmiki. Nah, itu ya. Kadang-kadang dalam ejaan kita jadi Wiyasa. Oke, nah ini. Terus ajarannya gimana tauhidnya?
konsep ketuhanannya agama Hindu. Ya, nah ini konsep ketuhanannya sendiri seperti apa gitu. Nah, kalau tadi di masa prasejarah gitu ya, tidak belum belum mengenal Tuhan gitu ya, baru mengenal tadi ya bahwa oh ternyata ada kekuatan-kekuatan di gunung, ya di langit gitu, maka menyembah langit gitu kan. Tiba-tiba ada petir gitu. Wah, jangan-jangan gitu ya, itu petir itu. Jadi itu sebagai dinamisme gitu ya. Di gunung, di langit gitu kan, menyembah langit, bulan, bintang, matahari, menyembah matahari gitu ya. Nah, itu adalah dinamisme dan animisme gitu ya. Jadi masih ke terhadap benda-benda gitu. Nah, tauhid itu gitu ya, tauhid itu menyatakan bahwa Tuhan itu bukan di benda-benda seperti itu, tapi adalah pencipta benda-benda gitu ya, pencipta langit, pencipta bulan, pencipta itu. Nah, dari agama Hindu gitu, jadi konsepnya itu. Nah, Hindu ini gitu ya. Nah, ada yang disebut sebagai nanti ya konsepnya itu Tuhan itu agama Hindu menyebut Tuhan sebagai namanya Brahman. Tuh, mulai tuh ada Tuhan gitu ya. Nah, sebagai Brahman gitu ya. Nah, Brahman ini ya, ada dua aspek. Nah, ada dua aspek Nirguna Brahman. Ya, ada dua aspek. Ada Saguna Brahman. Itu. Jadi Brahman itu ada dua aspek. Nah, sama seperti tadi ya. Allah itu kalau di Islam mungkin ya ada 99 asma contoh itu. Ya. Nah, ada dua. Nirguna Brahman, Saguna Brahman. Ini adalah Brahman yang apa ya? Yang tak dikenal. Nah, ini pada dia nggak akan bahas lebih detail. Ya. Nah, Saguna Brahman adalah Brahman yang dikenal. Nah, Brahman yang dikenal ini gitu ya, disebutnya menjadi dewa, menjadi Brahman yang dikenal yang disebut Trimurti. Nah, Trimurti ini ya kita kenal sebagai dewa. Dewa yang Trimurti tiga itu tri, tiga itu tri gitu ya. Nah, satu Trimurti itu adalah Dewa Wisnu, nah, disebut sebagai Trimurti itu dari Saguna Brahman. Sok dicatat ya. Dewa Siwa, nah tiga Dewa Brahma. Brahma ya, bukan Brahman. Kalau Brahman itu Tuhan, kalau Brahma itu nama dewa. Nah, Dewa Wisnu itu sebagai pencipta, Dewa Siwa itu sebagai pemusnah, Dewa Siwa itu sebagai pemelihara, kebalik, pemusnah. Nah, ini untuk penghancur, Dewa itu sebagai pencipta. Jadi yang menciptakan Dewa Brahma, yang memelihara Dewa Wisnu, yang memusnahkan Dewa Siwa. Ya, nah itu disebut sebagai Trimurti. Nah, ini konsep Tuhan dalam agama Hindu. Nah, Pak Deden nggak akan bahas detail ya, tapi ya dalam agama Hindu dikenal Tuhan. Jadi Tuhan, jadi bukan lagi gitu ya. Tadi animisme dan demonisme, tapi sudah dikenal sebagai Brahman. Nah, Brahman itu ada dua aspek, Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Brahman yang dikenal, nah, ya, Brahman yang dikenal oleh manusia disebut sebagai Trimurti. Wujudnya dewa-dewa, Wisnu, Siwa, Brahma. Gitu ya. Oke, sok catat dulu, anak-anak. Udah jam segini ya. Nggak kerasa. Oke, nah, kayaknya cukup ya sampai sini. Bisa kebanyakan. Oke, jadi anak-anak tadi ya mengulang sepintas gitu. Jadi perdagangan maritim ini, gitu yang tadi itu, karena adanya angin muson, ya, angin muson yang setahun itu adalah dua kali, barat dan timur, ya. Nah, dari barat dan timur ini, itu angin muson ini, para penduduk dari berbagai wilayah, terutama Cina dan India, datang ke Nusantara, ya. Keperluannya apa? Untuk berdagang, tadi barang-barangnya.
Nah, karena mereka harus menunggu angin muson, berbulan-bulan lamanya tinggal di Nusantara. Nah, para penduduk Nusantara ini akhirnya mengenal kepercayaannya, agamanya, gitu ya, cara hidupnya dari Hindia dan Cina. Dari India, nah, kita mengenal agama Hindu, gitu ya. Nah, itu. Nah, agama Hindu ini yang tadi itu berasal dari Sindu, gitu. Mereka sendiri menyebutnya sebagai Sanata Dharma, ya. Oke, balik lagi, ngulang. Nah, ini ya. Nah, jadi, kenapa misalnya mereka itu? Nah, dari tadi ya, agama itu mengajarkan adanya kitab suci yang tadi. Kalau Hindu itu namanya Weda. Nah, dari Weda, dari kitab-kitab suci inilah kita kemudian menjadi melek tulisan, masuk ke zaman tulisan atau sejarah, gitu ya. Karena apa? Karena agama itu mengharuskan ajaran itu dituliskan, gitu ya, dituliskan, mengenal sistem tulis menulis, itu aksara. Nah, karena berasal dari agama Hindu, gitu yang tadi ini. Nah, karena berasal dari agama Hindu, maka ya sistem tulisannya itu kita berasal dari India. Gitu. Aksara Palawa itu dari India, daerah Palawa. Bahasanya Sanskrit atau Sangsekerta. Ya, Sangsekerta kadang-kadang gitu kan gitu ya. Sangsekerta ya atau Sangsekerta ini bahasa dari India ya, Sanskrit atau Sekerta ya. Nah, jadi prasasti yang di Nusantara ini di Indonesia ditemukan di Tarumanegara dan di Kutai, di Kalimantan, gitu ya. Tarumanegara di Jawa Barat, di Bogor, gitu ya. Nah, itu bermula dari adanya agama Hindu yang membawa aksara Pallava dan berbahasa Sanskerta dari India. Nah, kita masuk sebuah masa baru, masa agama-agama, gitu. Oke, gitu. Ya, anak-anak, ada pertanyaan sampai sini? Si bingung? Coba itu yang pegang HP siapa? Menyimak nggak? Ya. Coba siapa lagi? Kemudian cek dari Jatisari, dari Kamboja. Oke, ada yang ditanyakan, ada yang bingung? Nggak ada. Udah cukup ya. Nah, gitu ya. Oke, catatan tadi ya, jangan lupa diapalin, boleh dibolak-balik ya, dicek. Oke, anak-anak, kalau misalnya ini Bu Novita ya, saya izin kalau misalnya ini untuk pamit. Iya. Terima kasih Pak Deden. Ya ya. Nah, itu materinya ya anak-anak ya. Nah, cukup ya. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Anak-anak, sejarah memang banyak yang harus kita hafalkan ya. Tetapi paling tidak kalian bisa belajar manusia zaman dulu itu hidup dan berusaha cukup sangat-sangat butuh energi yang besar gitu ya. Paling tidak yang bisa kita pelajari adalah kita juga bisa mengambil yang baik orang-orang dulu gitu. Sampai sekarang yang kalian lakukan ada yang sama ya, yaitu bertani. Nah, kan bisa contoh tuh cara-cara bertani masih bisa kita pakai untuk menghasilkan pertanian yang baik. Tadi kalian udah belajar angin, matahari. Mungkin kalian bisa berpikir nanti di lapangan, oh pada saat saya menanam tanaman yang butuh matahari, itu di musim apa misalnya. Bisa seperti itu ya. Kalau tadi kita belajar, Pak Deden memperlihatkan letak matahari di bulan apa, kemudian dia akan pergi di bulan apa dari tempat kita, dari Indonesia begitu. Barangkali seperti itu ya anak-anak, manfaat dari pelajaran sejarah yang bisa kita dapatkan hari ini. Kita juga bisa mengetahui agama yang masuk, bagaimana masuknya, siapa yang membawanya,
Semoga ada manfaatnya ya. Kita istirahat jam 9.30. Kalian bisa istirahat mulai dari sekarang. Dan kita ketemu lagi di 9.45 ya. Ya, Kapannya jangan terlambat ya. ya, Bu. Hargai guru-guru yang sangat baik mau mengajarkan kita semua, oke? Oke. Oke, sampai ketemu. Sampai.